Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajarnya. Masuk ke bab 11 dan bab 12. Kita gabung dua bab ini menjadi satu bahasan. Kenapa? Karena dalam bab 11 ini kita gunakan display berupa LCD. Kita sudah pernah coba di bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu kita gabungkan saja dengan bab 12. Kita gunakan RTC nanti. Gunakan time atau pewaktu yang ada di dalam Arduino dan pewaktu yang dari luar Arduino. Kita nanti bakal gunakan RTC di situ. Oke. Langsung saja masuk ke halaman menggunakan clock yang ada atau pewaktu yang ada di dalam Arduino. Nah, di dalam Arduino sendiri kita bisa gunakan pewaktu, dan di situ kita bisa manfaatkan pewaktu itu untuk bisa menampilkan, pada akhirnya bisa menampilkan waktu yang kita inginkan. Ya, kita gunakan library time di sini. Bapak sudah integrasikan seluruh library yang kita butuhkan untuk perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Anda bisa download, kemudian Anda bisa integrasikan dengan Arduino Sketch atau pada Arduino Sketch ya. Include, kalau sudah Anda download, add zip library, kemudian masukkan semua library yang Bapak berikan ini pada Arduino Sketch, integrasikan di situ, baru kita bisa gunakan. Karena kita harus menggunakan library time.h ini untuk bisa memanfaatkan pewaktu yang ada di dalam Arduino. Oke, siapkan Proteusnya, setting Arduino atau sambungkan Arduino dengan virtual terminal, sambung sedemikian rupa, kemudian cukup copy paste kode program yang ada di halaman 404, copy paste. Nah, penjelasan kode program di halaman 404 ini kita memanfaatkan pewaktu yang ada di dalam Arduino dengan memanggil library time, kemudian men-setting time-nya sesuai dengan keinginan kita. Compile kode programnya. Kalau sudah tercopy, compile, kemudian integrasikan atau upload pada Arduino library yang ada di Proteus. Nah, kita bisa lihat bahwasanya kita akan mampu memanfaatkan pewaktu yang ada dalam Arduino untuk menampilkan waktu, ya, baik waktu maupun tanggal. Nah, di sini ada pewaktu yang ada di dalam Arduino ini akan memiliki kelemahan, yaitu kenapa Anda perhatikan detik demi detik, detik ke-1, kedua, ketiga, dan sampai dengan detik terakhir. Kalau kita matikan Arduino-nya tanpa power, maka pewaktu akan kembali ke 0. Artinya tidak nyambung, tidak nyambung pewaktunya. Dia akan selalu berada dalam posisi waktu awal yang kita setting ini, ya. Itu kelemahannya. Jadi tidak memiliki keberlanjutan pewaktu ya di dalam Arduino. Jadi dia butuh power terus menerus. Kan tidak mungkin kita memberikan power terus menerus pada Arduino ini, butuh power yang besar dayanya, sehingga kita memerlukan pewaktu yang dari luar. Kita berupa RTC, real time clock, ya, real time clock. Banyak pewaktu eksternal, ya, yang kita bisa manfaatkan dalam penggunaan Arduino ini, pewaktunya atau real RTC dengan seri DS3231 dan RTC yang lain. Ini library RTC3231 ini Bapak sudah integrasikan Bapak sudah integrasikan dalam library yang Bapak sambungkan, Bapak upload di dalam LMS, ya.
Sekali lagi kita butuh RTC yang ada di luar microcontroller Arduino. Kenapa? Biasanya RTC ini dia akan terus-menerus menyambung waktunya, dia tidak akan terreset karena dia memiliki baterai CMOS ya. Baterai kecil itu baterai jam itu. Kita bisa setting waktunya, tanggalnya, jam detiknya kita bisa atur, dan dia akan terus berjalan terus-menerus ya. Selama baterainya tidak dicopot, dia akan terus menerus waktunya berjalan gitu. Sebenarnya kalau kita gunakan pewaktu yang ada di dalam Arduino pun demikian, tapi tidak mungkin kita memberikan power menggunakan baterai CMOS itu pada Arduino langsung, akan sangat memboroskan energi. Oleh karena itu kita butuh RTC yang ukurannya sangat kecil. Jadi kita akan integrasikan dengan Arduino. Kita memanfaatkan ini sih gitu, manfaatkan RTC ini. Banyak serinya yang Anda bisa gunakan, 3231. Kemudian Anda bisa searching di Arduino. Ini berbagai macam RTC yang sudah terintegrasi dalam library Proteus. Ada banyak. Dan umumnya Bapak sih gunakan ini RTC 3231. 3232 sama saja dengan 3231. Semisal, semacam. Jadi tidak ada masalah satu seri beda angka di belakang, tidak usah. Yang pertama Anda simulasikan terlebih dahulu. Anda simulasikan pewaktu yang ada di dalam Arduino itu. Kode programnya Anda compile, Anda integrasikan dengan Arduino. Anda harus bisa mampu menampilkan menampilkan waktu dalam virtual terminal ini. Anda kalau ingin merubah waktu, cukup merubah seperti ini. Januari tanggal 1 2011, ini jam 12. Misalkan jam 14:05 tahun 2020. Ya. Jam 14:05 tahun 2020. Ya. Anda mampu mensimulasikan pada program yang ada di halaman 404 ya. Oke, masuk ke subbab 12.6, using a real time clock, masuk situ ya. Dicontohkan di dalam buku ini di halaman 415 itu menggunakan RTC dengan seri DS1307. Tidak apa-apa, kita akan modifikasi dahulu menggunakan DS3231. Sama prinsipnya nak ya. Dicontohkan di sini, dia akan penggunaan RTC ini akan menampilkan waktu, jam, menit, detik, hari, bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, seperti saja kita modifikasi menggunakan DS3231. Kode programnya, kalau Anda sudah mengintegrasikan library yang Bapak berikan pada LMS, mengintegrasikan dengan Arduino Sketch, maka Anda cukup membuka contoh kode program DS3231 Serial Easy. Oke, Anda cukup compile, ambil file binary-nya, upload seperti ini. Oke. Maka akan tampil data dan waktu yang kita inginkan.
data waktu, data tanggal yang kita inginkan. Oke. Terus bagaimana jika kita ingin mengubah data tanggal dan waktu? Perhatikan baik-baik. Anda cukup mengubah, misalkan tanggal sekarang 23 bulan 6 2020 pukul 8:39. Ambil file binary-nya. Bukan ini. Ya, yang ini. Itu nanti hari Rabu kayak mana? Ya. Tanggal 23 bulan 6 2020. Perhatikan baik-baik, ketika Anda sudah berhasil men-setting waktu dan tanggal sesuai waktu dan tanggal sekarang, maka Anda harus men-setting ulang. Ya, Anda harus men-setting ulang RTC-nya dengan cara memberikan komentar seperti ini, menjadikan kode di baris ke berapa ini, ke-7 dan ke-8 ini menjadi komentar. Kenapa? Kalau kita tidak jadikan ini sebagai komentar, maka akan terupload lagi pada RTC, dan ketika powernya down, maka akan mengakibatkan RTC-nya kembali ke tanggal ini, maka tidak akan mengalami perubahan real time. Ya, tanggalnya tidak berubah, balik lagi walaupun 5 hari berjalan waktunya, kemudian powernya down, power Arduino-nya down, maka akan terset kembali pada tanggal 23. Oke. Anda harus set kembali RTC-nya seperti ini. Nah, seperti itu, maka akan terus berjalan waktunya, real time clock-nya. Oke, Anda harus mensimulasikan kode program yang ini, setting seperti ini, kemudian masuk ke ini baru penggabungan bab 11 dan bab 12. Bab 11 menggunakan LCD display-nya, bab 12 kita gunakan RTC. Jadi kita gabungkan seperti ini. Kita gabungkan antara RTC dengan LCD, ya. Ada rangka sedemikian rupa sehingga tampilan waktunya yang tadinya di virtual terminal kita akan tampilkan menggunakan LCD. Anda kalau ingin buat jam digital menggunakan LCD seperti ini, ya. Ada rangka sedemikian rupa. Ini sudah Bapak berikan contoh kode programnya. Yang ini, ini kode programnya. Anda tinggal tirukan saja seperti ini, ya. Ada compile. Maka akan tampil tanggal dan waktunya. Kita bisa setting ulang seperti ini. Tanggal 23 bulan 6 2020 pukul 8:43. Oke. Export compile binary. Upload seperti ini. Oke. Kalau sudah terupload, oke, Anda harus jadikan kode program di baris ke 8 dan 9 ini menjadi sebuah komentar agar tidak men-setting
RTC kembali pada tanggal mula awal kita setting seperti itu ya, export compile binary, kemudian upload lagi dan seterusnya seperti itu. Banyak kita bisa memanfaatkan banyak hal menggunakan RTC ini. Bisa menggunakan untuk jam digital seperti ini. Contoh gampangnya, sederhananya kita bisa buat jam digital untuk jam sholat masjid itu ya, anak bapak semuanya. Bapak sudah integrasikan di file ini. File ini di dalamnya ada file library. Mau ngasih bantuan itu kalau udah ada registernya sih, kan aku ngomong gitu sama lo, kita buat dulu registernya. Dalamnya itu di sini, ini seperti ini. Extract here. Di sini ada 4 file library untuk Arduino. Prior Anda integrasikan ini. Ini digunakan untuk membuat jam digital sholat ya. Anda bisa coba untuk membuat jam digital, jam sholat digital dengan tampilan LCD seperti ini. Jadi tanggal berapa, jam berapa, kemudian waktu zuhur itu mulai kapan, jam berapa, pukul berapa, zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Anda bisa coba seperti itu. Biasanya Bapak coba bukan menggunakan LCD tapi menggunakan led.metric yang Anda bisa lihat di masjid kampus Tarmaja itu ya. Oke, selamat mencoba, selamat belajar. Bapak tunggu tugasnya, silahkan diupload di YouTube Anda masing-masing, linkkan pada LMS. Kalau ada yang ingin didiskusikan, bisa diskusikan di grup WA ya. Ada yang belum jelas, kita bisa lebih leluasa diskusikan di grup WA yang kita buat. Kalau di LMS mungkin akan sangat terbatas lagi karena bentuknya masih web. Ini notifikasi pertanyaannya belum muncul aktif di layar Android kita. Jadi kita gunakan WA grup WA yang kita punya. Oke, demikian ya untuk penjelasan perkuliahan kali ini. Kita sudah bahas hari ini bab 11 dan bab 12 menggunakan display menggunakan LCD dan yang mengintegrasikan dengan RTC. RTC yang kita gunakan pada hari ini adalah 3231 atau 3232. Jadi tampilannya sedemikian rupa. Oke, selamat coba, selamat belajar Pak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.